Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan suatu artikel terkait SEM untuk memenuhi suatu tugas akhir mata kuliah Kapita Selekta Matematika Terapan. Judul artikel adalah penggunaan Structural Equation Modeling SEM untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi loyalitas nasabah studi kasus PT Bank Negara Indonesia untuk kantor cabang unit Ambon, yang disusun oleh Raflato Metan, Yopi Andri Lesnusa, dan Francis Y. Rumlawang. Structural equation modeling ini adalah suatu teknik pemodelan statistik yang bersifat sangat cross-sectional, linear, dan kompleks. SEM sendiri itu merupakan gabungan dari dua teknik multivariat, yaitu analisis faktor konfirmatori dan analisis jalur. Pada penelitian di artikel ini, jenis datanya itu adalah primer dengan menggunakan kuesioner dengan jumlah responden itu sebanyak 102 orang. Kemudian responden itu diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Untuk jenis kelamin itu ada perempuan dan laki-laki. Untuk berdasarkan usia ada kecil dari 20 tahun, 20 sampai 29 tahun, 30 sampai 40 tahun, dan besar dari 40 tahun. Untuk pekerjaan sendiri ada pelajar atau mahasiswa, PNS, dan lainnya. Kemudian karena menggunakan kuesioner harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas data. Ini adalah hasil dari uji validitasnya. Ada 6 variabel X dan 4 variabel Y. Kemudian untuk keterangannya adalah semuanya valid. Untuk reliabilitas sendiri itu nilai Cronbach alpha yang diperoleh adalah 0,736 yang berarti lebih besar dari 0,6 sehingga data tersebut dapat dikatakan reliable. Kemudian dilakukan uji normalitas data. Ini ada uji normalitas univariat dan uji normalitas multivariat. Untuk uji normalitas univariat ini, data dapat dikatakan berdistribusi normal itu jika p-value skewness dan courtoise-nya itu lebih besar dari 0,05. Nah, dapat dilihat berdasarkan hasil output ini, keseluruhan variabel itu p-value-nya mempunyai nilai yang lebih dari 0,05 sehingga dapat dikatakan berdistribusi normal. Ini semuanya lebih besar dari 0,05 dan ini juga lebih besar dari 0,05 untuk keseluruhan inputnya. Kemudian untuk uji normalitas multivariat, pada pengujian normalitas multivariat ini nilai p-value skewness dan courtoise-nya adalah 0. Yang dimana berarti lebih kecil dari 0,05 sehingga dikatakan tidak normal. Nah, ada dua asumsi mengenai ketidaknormalan data menurut Ghazali dan Fuad. Tetapi peneliti di artikel ini menggunakan asumsi yang kedua, yaitu mengestimasi model dengan menggunakan metode maksimum likelihood, tetapi mengkoreksi standar error dan beberapa godness of fit indices akibat ketidaknormalan distribusi data. Kemudian dibentuklah suatu model yang merupakan pembentukan hubungan antara variabel laten yang satu dengan variabel laten yang lain maupun variabel laten dengan variabel indikatornya. Identifikasi model itu dalam analisis SEM ini diharapkan memperoleh model yang over identified atau degree of freedom-nya itu lebih besar dari 0 dan dihindari model yang under identified atau DF kecil dari 0. Nah, pada penelitian ini, di artikel ini diperoleh nilai degree of freedom-nya yaitu 32 sehingga model dapat dikategorikan sebagai over identified. Yang berarti model merupakan model yang sudah diharapkan. Kemudian untuk estimasi model karena data tidak berdistribusi normal multivariat, sehingga model akan diestimasi menggunakan metode maksimum likelihood dengan memperhatikan standar error dan beberapa godness of fit indices akibat ketidaknormalan data tersebut. Dapat dilihat ini adalah diagram hasil estimasi model dengan 6 variabel X dan 4 variabel Y. Ini CB adalah citra bank dan KN adalah kepuasan nasabah dengan LN adalah loyalitas nasabah. Kemudian uji kecocokan keseluruhan model, ini ada beberapa GOF yang ingin diketahui.
Ukuran kecocokan model ini dapat dilihat dari nilai chi-square, RMSEA, CVI, dan RMSR. Oleh karena itu, berdasarkan tabel uji kecocokan, keseluruhan model di atas ini menunjukkan model fit, maka dapat disimpulkan bahwa model yang digunakan itu dapat dijadikan dasar analisis. Kemudian, dilakukan uji kecocokan model pengukuran, ini adalah PET diagram standardized solution, dan dapat dilihat bahwa semua variabel itu memiliki lintasan. Semuanya memiliki lintasan. Tetapi pada hasil estimasi T-value ini terdapat variabel yang tidak memiliki lintasan, yaitu variabel LN atau loyalitas nasabah ini ke Y1. Kenapa bisa terjadi? Karena variabel tersebut telah ditetapkan sebagai variance reference, yaitu berarti variabel indikator tersebut secara nyata berhubungan dengan variabel latennya. Suatu variabel dikatakan mempunyai validitas yang baik terhadap latennya jika nilai muatan faktornya atau loading factor itu lebih besar dari nilai kritisnya dan muatan faktor standarnya atau standardized loading factors. Ini adalah hasil evaluasi terhadap validitas data dan reliabilitas. Itu ada variabel latennya tadi ada 3, itu citra bank, kepuasan nasabah, dan loyalitas nasabah. Dengan kode indikatornya itu ada X1 hingga X6 dan Y1 hingga Y4, kemudian ada loading factors, ada T-value, ada keterangannya apakah valid atau tidak, ada CR-nya, ada VA, dan ada keterangan apakah reliable atau tidak. Kemudian ini adalah hasil analisis persamaan strukturalnya dengan variabel laten eksogen ada citra bank dan kepuasan nasabah, dan didapatkan R kuadratnya adalah 0,92. Jadi tadi di tabel 4 itu didapatkan 10 indikator dengan 3 variabel laten, dengan masing-masing indikator itu telah lulus uji validitas karena memiliki nilai standardized loading factor dan nilai T-value. Maka dapat dikatakan bahwa jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan untuk mengukur masing-masing indikator adalah konsisten dan dapat dikatakan reliable. Sehingga dari ini hasil analisis persamaan struktural tadi ini didapatkan standardized coefficient-nya itu 0,12 untuk citra bank dan 0,84 untuk KN. Dapatlah dibentuk persamaan strukturalnya adalah LN sama dengan 0,12 CB ditambah 0,84 KN. Di mana CB ini adalah citra bank dan KN adalah kepuasan nasabah serta LN adalah loyalitas nasabah. Jadi berdasarkan tabel 8 tadi juga kita memperoleh nilai R kuadratnya itu atau koefisien determinasi itu 0,92, yang berarti bahwa 92% variasi variabel loyalitas nasabah itu dapat dipengaruhi oleh citra bank dan kepuasan nasabah. R kuadrat ini sendiri menunjukkan seberapa besar pengaruh antara variabel independen dan dependennya. Sehingga kesimpulan dari artikel ini adalah yang pertama, berdasarkan hasil yang telah didapat pada gambar 4 tadi, itu diperoleh nilai T-value-nya untuk variabel laten citra bank itu 0,42, berarti lebih kecil dari 1,96. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel citra bank mempunyai pengaruh terhadap loyalitas nasabah. Untuk nilai T-value-nya untuk variabel laten kepuasan nasabah adalah 2,84, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel laten kepuasan nasabah itu tidak mempunyai pengaruh terhadap loyalitas nasabah. Terima kasih. Apabila ada kekurangan atas presentasi hari ini, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.